Semenjak Google merilis AI for View di hasil pencariannya, zero click itu semakin nyata guys. Tapi kalau misalnya kita tahu celahnya, ini bisa menjadi sebuah kesempatan emas, terutama untuk bisnis kalian. Video kali ini, gue akan bahas bagaimana cara menemukan data generatif AI ini di GSC kalian. Dan apa saja yang menjadi syarat agar konten kita itu dikutip oleh AI. Lalu bagaimana saya mengotomatiskan atau menghemat 70% waktu saya dalam mereview konten kita agar siap dikutip oleh AI. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah buka Google Search Console kalian. Lalu di bagian kanan kiri akan ada menemukan menu baru yaitu Generative AI dan kalian tinggal klik aja panah di sampingnya di bagian performance, klik aja dan itu muncul Generative AI di sampingnya. Ketika kalian membuka pertama kali Generative AI ini dan sudah ada grafik seperti ini yang menunjukkan angka, selamat, itu artinya AI-nya Google itu sudah mempercayai konten kita dan menjadikan rujukan di AI Overview ataupun di AI Mode-nya mereka. Nah, sekarang kalian coba scroll ke bagian bawah dan pilih bagian ini dan kalian coba lihat top page di bawahnya. Dan itu adalah page ataupun artikel, halaman URL yang disebut oleh AI, baik itu di AI Overview ataupun di AI Mode. Pertanyaannya, bagaimana caranya halaman-halaman ini bisa dicatat oleh AI, khususnya untuk AI Overview ataupun AI Mode ya. Dari hasil audit yang gue lakukan, AI Google itu hanya memilih artikel yang lolos 3 aturan. Ya, oke, ini mungkin bisa berbeda, tapi ini hasil pengamatan saya khususnya di kasus yang saya handle sekarang. Yang pertama adalah kontennya itu harus scannable. AI itu pembaca yang cepat guys. Mereka itu sangat suka dengan format-format yang berbentuknya tabel, poin-poin, dan FAQ. Yang kedua, itu no fluff, alias tanpa basa-basi. Jadi konten kalian itu harus langsung menjawab pertanyaan di paragraf pertama. Jadi dari mulai paragraf pertama itu hindari basa-basi yang terlalu panjang. Nah, yang ketiga itu adalah kepadatan entitas. Konten kalian itu harus komprehensif dan kaya akan kunci LSI yang relevan. Nah, tapi masalahnya ketika kita ingin mengaudit konten ataupun mengedit ulang artikel lama secara manual dengan 3 aturan yang tadi saya sebutkan, itu tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan mungkin bisa berjam-jam guys. Jadi, gue punya cara cepatnya. Nah, gue menggunakan yang namanya ekstensi Chrome SEO Content Review Pyramid. Tools ini langsung menempel di samping Google Docs kita. Ini contohnya guys. Nah, ini contohnya. Kalau kalian sudah memasang ekstensi Chrome dan kalian mengaktifkannya, nanti akan ada panel di bagian kiri ketika kalian mengaktifkannya itu seperti ini. Nah, sekarang scroll ke bagian bawah, kalian bisa lihat di bagian fitur AI. Kalau kita lihat di sana, tools ini menyaring secara otomatis draft dari artikel yang ada di Google Docs ini dan merekomendasikan bagian mana yang harus diubah jadi bullet point. Tentu saja agar ramah dikutip oleh AI. Lalu di bagian bawah juga ada analisis entitas atau SI. Dia juga ngasih tahu ke kita LSI mana yang mungkin belum kita masukkan ke dalam artikel. Nah, ada fitur yang gue suka juga di sini, namanya adalah detektor fluff. Nah, di bagian ini, artikel yang terlalu bertele-tele atau tulisan yang terlalu bertele-tele langsung dicoret atau mungkin langsung ditandai oleh tools ini dan dia otomatis memberikan alternatif kalimat yang padat dan to the point. Intinya dengan tools tadi, kita bisa memangkas waktu editing hingga mencapai 70%. Dan AI Search itu bukan sebuah ancaman guys, melainkan sebuah standar baru ketika kita menjadikan konten untuk audiens kita. Dan extension Chrome SEO Content Pyramid tadi itu 100% gratis dan berjalan di lokal browser kalian. Jadi data kalian itu aman dan gue akan taruh link downloadnya di bagian deskripsi ya, jika kalian ingin menggunakannya. So, itu saja. Jangan lupa like dan share video ini buat panduanmu. Saya Eriga, sampai jumpa di video berikutnya.